Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA 1 Kabupaten Tangerang, khususnya anak IPA 1 sampai 6 serta bangsa. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Sukristiono, yang selama ini mungkin kalian belajar secara virtual hanya melihat fotonya saja. Maka dengan ini kami berusaha untuk tampil di hadapan kalian untuk bisa bertatap muka walaupun dengan virtual juga ya, walaupun secara online. Nah, pada kesempatan ini saya dibantu oleh kakak kalian dari mahasiswa PPLK ya, atau sedang magang, sedang berlatih menjadi guru dari Universitas Tirtayasa Serang ya. Yang pada tahun ini yang bertiga ini kebetulan jurusan biologi, ingin belajar menjadi guru, dan kebetulan karena masih dalam pandemi COVID, maka ketiganya akan belajar dengan menggunakan online sebagai media. Nah, kakak kalian ini adalah Kakak Mutiara Sasi, Kak Anggi Tania, dan Kak Risa Yusmita, akan membantu menyampaikan materi tentang fungi ya, dari segi cirinya, klasifikasi maupun peranannya. Untuk itu simaklah apa yang mereka sampaikan, dan setelah itu mungkin ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan saja dikerjakan. Selamat mengikuti pertemuan dengan kakak-kakak walaupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 10. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang materi protista. Di dalamnya terdapat protista mirip jamur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai kingdom fungi atau yang biasa kita kenal dengan istilah jamur. Adapun submateri yang akan kita pelajari, yang pertama ada ciri-ciri umum dari fungi, yang kedua klasifikasi fungi, dan yang ketiga yaitu peranan fungi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Sasi Aroya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum fungi. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya, apakah kalian tahu gambar apa gambar di atas? Ya, betul. Jadi gambar yang pertama yaitu ada gambar tempe, dan yang kedua yaitu ada gambar panu. Nah, pasti kalian pernah makan tempe dong. Ya, tempe merupakan salah satu produk makanan yang dibuat dengan cara fermentasi dengan bantuan jamur. Sedangkan panu merupakan salah satu kelainan kulit yang disebabkan karena keberadaan jamur. Nah, ternyata dari sini kita bisa tahu bahwa jamur keberadaannya sangat nyata berada di sekitar kita. Maka dari itu, yuk simak apa saja sih ciri-ciri umum dari fungi? Apakah kalian tahu bahwa fungi berasal dari bahasa Latin fungus yang berasal dari kata spongos yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi dari jamur dan kapang. Adapun ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi disebut dengan mikologi. Dulu, fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae karena memiliki kemiripan, yaitu tidak berpindah tempat dan memiliki struktur tubuh yang mirip. Sedangkan sekarang, fungi dianggap sebagai kerajaan sendiri, tidak masuk ke dalam kingdom Plantae ataupun Animalia. Hal tersebut karena yang pertama, fungi dibedakan dari kingdom Plantae karena tidak memiliki kloroplas dan bersifat heterotrof. Sedangkan fungi dibedakan dari kingdom Animalia karena memiliki dinding sel dan juga vakuola, sehingga dapat bereproduksi secara seksual ataupun aseksual.
Jamur dimasukkan ke dalam kelompok organisme eukariot karena sel-selnya telah memiliki membran inti sel. Dinding sel jamur terbuat dari bahan kitin, yaitu polimer karbohidrat yang juga terdapat pada eksoskeleton serangga ataupun laba-laba. Nah, kitin ini berguna untuk memberi bentuk dan menyokong sel-sel jamur. Jamur memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk oval, berbentuk benang, dan ada juga yang memiliki tubuh buah. Nah, tubuh buah pada jamur multiseluler ada yang berbentuk payung, mangkuk, kuping, setengah lingkaran, dan bulat. Tubuh jamur multiseluler tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Hifa merupakan tabung-tabung kecil yang berisi sitoplasma dan nukleus. Ada dua macam hifa pada jamur. Yang pertama yaitu hifa tidak bersekat atau yang biasa disebut asepta, memiliki inti tersebar di dalam sitoplasma atau yang biasa disebut senositik. Yang kedua yaitu ada hifa bersekat atau yang biasa disebut bersepta, di mana di tiap sekat-sekatnya terdapat satu inti sel atau yang biasa disebut monositik. Nah, kumpulan hifa yang bercabang-cabang akan membentuk miselium. Miselium yang berfungsi menyerap makanan disebut miselium vegetatif. Miselium vegetatif pada jamur tertentu memiliki struktur hifa yang disebut hosterium. Sementara itu, bagian miselium yang berdiferensi membentuk alat reproduksi disebut miselium generatif. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Jamur hidup menyerap zat organik dari lingkungannya. Jamur bersifat heterotrof, yang memperoleh zat organik dari hasil sintesis organisme lain. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ada yang bersifat saprofit, parasit, dan mutual. Jamur yang bersifat saprofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup, misalnya daun dan kertas. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Yang kedua yaitu jamur bersifat parasit, memperoleh zat organik dari organisme lain. Jamur dengan sifat ini merugikan organisme inangnya karena dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga yaitu jamur yang bersifat mutual, hidup saling menguntungkan dengan organisme lain. Misalnya, jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak. Jamur memperoleh zat organik dari ganggang, sedangkan jamur membantu ganggang menyerap air dan mineral yang akan digunakan ganggang untuk melangsungkan proses fotosintesis. Habitat jamur berada di lingkungan yang beraneka ragam. Namun, umumnya jamur berada di lingkungan lembab dan pH-nya rendah. Umumnya, jamur dapat berkembang biak atau bereproduksi secara seksual dan aseksual. Meskipun begitu, perkembangbiakan secara seksual lebih berperan karena lebih sering dilakukan. Karena itulah, dalam siklus hidup jamur, fase haploid sangat dominan, sedangkan fase diploidnya sangat singkat. Baik reproduksi seksual maupun aseksual, keduanya dilakukan dengan membentuk spora. Nah, biasanya reproduksi aseksual dilakukan apabila nutrisi airnya melimpah. Sebaliknya, reproduksi seksual dilakukan apabila nutrisi dan airnya kurang. Reproduksi aseksual pada jamur dapat terjadi dengan beberapa cara, antara lain membentuk tunas, fragmentasi hifa, dan membentuk spora aseksual. Spora adalah sel reproduktif haploid, biasanya uniseluler, yang mampu tumbuh menjadi individu baru. Sementara itu, reproduksi seksual umumnya dilakukan dengan cara konjugasi dan membentuk spora seksual. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anggitania Musliani dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi fungi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kedua gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok fungi yang sama? Jelas tidak ya, karena dari strukturnya saja sudah terlihat sangat berbeda. Oleh karena itu, fungi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok.
Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, fungi diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Diatromycota. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Zygomicota. Zygomicota memiliki ciri-ciri yaitu hidup di tempat lembab, memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat atau senositik, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Diberi nama Zygomicota karena selama reproduksi seksualnya membentuk spora khusus yang disebut zygospora. Cara hidupnya biasanya saprofit. Apa sih saprofit? Saprofit fungi yang hidup pada organisme yang telah mati. Umumnya mempunyai rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Berikut adalah struktur tubuh dari Zygomicota. Struktur tubuh Zygomicota terdiri dari stolon, rizoid, sporangiovor, sporangium. Stolon yaitu hifa yang menjalar di permukaan substrat. Rizoid yaitu hifa yang menembus ke dalam substrat dan berfungsi sebagai akar. Sporangiovor yaitu hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporangium. Sporangium yaitu kotak spora yang berisi banyak spora. Zygomicota bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual pada Zygomicota menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporangium. Sporangium adalah struktur penghasil spora vegetatif. Sporangium yang masak berwarna hitam, kemudian pecah dan tersebar. Nah, jika berada di lingkungan yang sesuai, spora akan tumbuh dan menjadi miselium baru. Reproduksi seksualnya menggunakan zygospora. Hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa atau gametangium. Contoh Zygomicota yaitu Rhizopus oryzae. Apakah kalian pernah memakan tempe? Nah, jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae. Contoh lain yaitu Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer ini merupakan jamur yang bisa tumbuh pada roti yang basi. Masih banyak contoh lain dari Zygomicota ya. Kalian bisa mencarinya lagi. Selanjutnya yaitu Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri-ciri hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler atau multiseluler. Apa sih uniseluler? Uniseluler yaitu tubuh fungi tersebut hanya terdiri dari satu sel. Sedangkan multiseluler yaitu tubuhnya memiliki banyak sel. Cara hidupnya ada yang saprofit atau ada juga yang parasit. Saprofit yaitu fungi yang hidup dengan cara menyerap makanan pada organisme yang sudah mati. Sedangkan parasit yaitu fungi yang menyerap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Nah, setiap askusnya ini mengandung 8 spora. Askus-askus tersebut berkumpul dan membentuk badan yang disebut asokarp. Berikut adalah bentuk dari askus. Ada askus yang tanpa asokarp. Jamur yang tergolong dalam kelompok ini tidak memiliki asokarp. Ada Cleistotecium, yaitu askus dengan asokarp yang berbentuk bola dan biasanya merupakan jamur uniseluler. Ada Veritasium, yaitu askus dengan asokarp berbentuk botol berleher dan mempunyai ostiolum. Apa itu ostiolum? Nah, ostiolum yaitu lubang untuk melepas askus dan askospora. Selanjutnya Alpotecium, askus dengan asokarp membentuk mangkuk dan cawan. Reproduksi aseksual pada Ascomycota multiseluler ini dengan fragmentasi miselium dan pembentukan conidia. Sedangkan pada uniseluler yaitu dengan membentuk tunas. Reproduksi seksualnya menghasilkan spora atau askospora. Contoh dari Ascomycota yaitu Penicillium notatum. Nah, jamur ini berperan dalam menghasilkan antibiotik. Contoh selanjutnya yaitu Aspergillus wenti. Jamur ini berperan dalam proses pembuatan kecap. Masih banyak contoh lainnya ya. Selanjutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu struktur tubuhnya multiseluler dan biasanya makroskopis.
Berikut adalah struktur tubuh Basidiomycota. Pada umumnya, tubuh buah Basidiomycota mempunyai bagian-bagian yaitu tudung atau pileus merupakan bagian pada bagian bawah yang mengandung bilah-bilah. Bagian selanjutnya yaitu bilah atau lamela, bagian di bawah tudung yang berbentuk helaian. Bagian selanjutnya yaitu tangkai tubuh buah atau stipe, merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak membentuk tudung. Bagian lain yaitu volva. Volva merupakan bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai. Ciri selanjutnya yaitu memiliki hifa berseka. Cara hidupnya ada yang saprofit, tetapi ada juga yang parasit. Saprofit seperti pada serasa daun, marang padi, atau batang pohon yang mati, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut Basidiokrap. Reproduksi aseksual pada jamur Basidiomycota yaitu dengan cara membentuk konidia, sedangkan reproduksi seksualnya yaitu dengan cara membentuk Basidiospora. Contoh dari jamur Basidiomycota yaitu Volvariella volvaceae jamur merang. Contoh selanjutnya yaitu Pleurotus ostreotus atau jamur tiram. Nah, jamur-jamur tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Yang terakhir yaitu Deutromycota. Deutromycota memiliki ciri-ciri yaitu memiliki hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin, jarang membentuk tubuh buah, berukuran mikroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit. Beberapa anggotanya ada yang parasit pada tubuh manusia dan hewan. Reproduksi aseksual pada jamur Deutromycota yaitu dengan cara menghasilkan konidia dan membentuk spora dengan benang hifa. Namun cara reproduksi seksualnya belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Contoh dari Deutromycota yaitu Tine versicolor. Nah, jamur ini menyebabkan penyakit kanuk pada manusia. Contoh lain yaitu Epidermophyton flocosum. Nah, jamur ini menyebabkan penyakit kutu air pada manusia. Nah, kalian harus menjaga kebersihan dan kesehatan ya, agar tidak terinfeksi jamur tersebut. Masih banyak contoh lain dari Deutromycota. Kalian bisa mencarinya dari sumber-sumber lain. Nah, selanjutnya ada tabel perbedaan Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deutromycota. Kalian amati baik-baik ya tabel perbedaan tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran mengenai fungi, klasifikasi fungi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus menggali informasi agar menambah pengetahuan dan tetap jaga kesehatan ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Risa Yusnita dari Pendidikan Biologi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan fungi yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Teman-teman di sini pernah memakan jamur? Atau ada yang belum pernah memakannya sama sekali? Nah, selain peranan jamur untuk dikonsumsi tersebut, ada banyak lagi peranan jamur lainnya. Di antaranya, ada peranan jamur yang menguntungkan dan ada peranan jamur yang merugikan. Untuk peranan jamur yang menguntungkan sendiri yaitu ada dalam peran ekologis, peran medis, sebagai sumber makanan, peran dalam bidang ekonomis, dan ada yang sebagai dekomposer atau pengurai. Sedangkan untuk peranan jamur yang merugikan yaitu menimbulkan penyakit pada manusia, menimbulkan penyakit pada tumbuhan, dan ada fungi yang berperan dalam pembusukan makanan. Mari kita bahas peranan fungi yang menguntungkan terlebih dahulu. Peranan fungi yang menguntungkan yang pertama ini ada dalam peran ekologis. Dalam peran ekologis ini, fungi berperan untuk proses bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah upaya untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Nah, dalam tahap bioremediasi ini, fungi biasanya dimasukkan dalam air ataupun tanah yang tercemar. Dalam proses bioremediasi,
Fungi tersebut akan menguraikan bahan-bahan polutan menjadi bahan-bahan organik yang tidak beracun lagi. Tentunya kalian pernah mendengar berita mengenai tumpahan minyak yang ada di laut, bukan? Dalam upaya membersihkan minyak tersebut, itulah yang disebut proses bioremediasi, yaitu upaya untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Spesies fungi yang berperan dalam bidang ekologis ini diantaranya ada dari divisi Deuteromycota, yaitu ada Aspergillus niger dan Penicillium glabrum, dari divisi Zygomycota yaitu Zuninghamella elegans, dan dari divisi Basidiomycota yaitu Crinipellis stipitaria yang dapat mendegradasi hidrokarbon polisiklik aromatik. Selanjutnya, ada peranan fungi sebagai dekomposer atau pengurai. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa jamur ini memakan organisme mati seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, dalam prosesnya tersebut, jamur bisa menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik sederhana dan mengembalikan zat hara yang terdapat di tubuh organisme tersebut kembali ke tanah, sehingga membuat tanah menjadi lebih subur. Peranan jamur sebagai dekomposer ini mampu mempertahankan nutrien organik yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa adanya dekomposer ini, tentunya elemen-elemen penting bagi tumbuhan seperti nitrogen, karbon, dan elemen lainnya akan terakumulasi di dalam bangkai maupun sampah organik, sehingga nutrien organik tersebut tidak akan tersedia bagi tumbuhan. Contoh spesies jamur yang berperan sebagai dekomposer ini yaitu ada Pilobolus floridus dari divisi Zygomycota yang mampu menguraikan sampah organik dari kotoran hewan, dan ada jamur kuping yang hidup pada batang kayu. Sudah kita ketahui bahwa ada beberapa jamur yang baik untuk dikonsumsi. Nah, peranan jamur yang berikutnya ini yaitu peranan jamur sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan, jamur kaya akan protein dan nilai gizi yang tinggi. Ada beberapa spesies jamur yang aman untuk dikonsumsi. Di antaranya yaitu ada jamur merang, jamur tiram, jamur kancing, dan ada jamur kuping. Yang semuanya itu termasuk dalam divisi Basidiomycota. Selanjutnya ada peranan fungi dalam bidang medis. Dalam bidang medis ini, fungi berperan dalam proses pembuatan antibiotik. Antibiotik yang pertama kali ditemukan ini yaitu Penicillium notatum yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Jamur Penicillium notatum ini termasuk dalam divisi Ascomycota. Terakhir, peranan fungi yang menguntungkan yaitu ada dalam bidang ekonomis. Dalam bidang ekonomis ini, fungi banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu dimanfaatkan untuk mengelola bahan pangan. Ada banyak sekali bahan pangan yang memanfaatkan jamur dalam proses pembuatannya. Tentunya kalian pernah memakan tempe, bukan? Ataupun memakan roti untuk sarapan. Atau kalian pernah mencoba memakan tape? Dan ada juga oncom ataupun yang lainnya. Makanan yang telah disebutkan tadi dihasilkan dari proses fermentasi yang dibantu oleh jamur. Kira-kira apa sih spesies jamur tersebut? Ayo kita sebutkan satu-satu. Yang pertama ada dari divisi Zygomycota, yaitu ada jamur Rhizopus oryzae yang berperan dalam proses pembuatan tempe. Ada juga Mucorhimalis yang berperan dalam proses pembuatan susu kedelai. Selanjutnya ada dari divisi Ascomycota. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan roti dan tape. Selanjutnya ada Aspergillus wemti yang berperan dalam pembuatan kecap. Lalu ada Aspergillus niger yang berperan dalam pembuatan O2 dari sari buah dan menjernihkan sari buah. Ada Neurospora crassa untuk membuat oncom. Sekarang kita masuk pada peranan fungi yang merugikan. Peranan
peranan fungi yang merugikan ini, ada yang menimbulkan penyakit pada manusia, menimbulkan penyakit pada tumbuhan, dan ada yang berperan dalam pembusukan makanan. Apakah kalian pernah mengalami iritasi pada kulit? Seperti mempunyai penyakit panu? Biasanya penyakit tersebut dikarenakan kurang menjaganya kalian terhadap kebersihan tubuh. Nah, penyakit tersebut merupakan salah satu peranan fungi yang merugikan, yang menimbulkan penyakit pada manusia. Selain penyakit panu tersebut, ada beberapa spesies jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Di antaranya yaitu Aspergillus flavus, yang termasuk dalam divisi Ascomycota. Aspergillus flavus ini menghasilkan aflatoksin yang dapat menyebabkan kanker hati. Aspergillus flavus ini biasanya jamur yang terdapat pada kacang tanah maupun makanan yang terbuat dari bahan kacang tanah. Selanjutnya ada dari divisi Basidiomycota, di mana jamur ini tidak baik untuk dikonsumsi. Spesies yang pertama yaitu ada Amanita phalloides, yang menyebabkan iritasi bahkan rasa sakit yang parah, serta kerusakan pada mata dan kulit hingga kematian jika dikonsumsi. Spesies yang kedua yaitu ada Amanita muscaria, yang menyebabkan perubahan dalam sistem tubuh jika dikonsumsi karena memiliki sifat psikoaktif. Selanjutnya yaitu ada spesies dari divisi Deuteromycota yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada Tinea versicolor yang menyebabkan penyakit panu, lalu ada Epidermophyton flucosum yang menyebabkan kaki atlet pada manusia. Yang terakhir ada Trichophyton yang menyebabkan penyakit kulit ringworm pada manusia. Selanjutnya ada peranan jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Contoh spesiesnya yaitu ada dari divisi Ascomycota. Yang pertama ada Penicillium expansum yang menyebabkan busuk pada buah apel. Selanjutnya ada Penicillium italicum yang menyebabkan busuk pada buah jeruk. Ada juga spesies jamur yang berasal dari divisi Basidiomycota yang merupakan parasit pada tumbuhan. Spesies yang pertama yaitu ada Ustilagos kitamine yang merupakan parasit pada tanaman tebu dan jagung. Spesies yang kedua yaitu ada Puccinia aracidis yang merupakan parasit pada tanaman kacang. Dan yang terakhir ada Puccinia graminis yang merupakan parasit pada tumbuhan gramine. Peranan jamur yang merugikan terakhir yaitu dalam pembusukan makanan. Jamur juga dapat membuat makanan busuk. Salah satu contohnya yaitu pada roti basi. Jamur yang tumbuh pada roti basi ini merupakan jamur Rhizopus stolonifer yang merupakan divisi dari Zygomycota. Akhirnya kita selesai juga membahas peranan fungi yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Wah, ternyata ada banyak sekali ya peranan fungi yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Semoga setelah kalian menyaksikan video ini, pengetahuan kalian mengenai fungi akan semakin bertambah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.